Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati seluruh kelas 6 ya. Selamat pagi, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga senantiasa baik-baik saja, sehat walafiat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita semua masih diberi nikmat, termasuk nikmat sehat, nikmat sempat belajar, dan nikmat yang banyak lagi yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Untuk itu, nikmat yang banyak ini mari kita syukuri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan pembahasan materi yang berbeda. Pada pagi hari ini akan kita bahas materi fikih kelas 6 tentang makanan halal dan haram. Namun sebelum kita mulai atau masuk pada pembahasan materi ini, alangkah baiknya senantiasa kita berdoa kepada Allah agar kita semua dalam rangka belajar ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ridhallahi taala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li daf'il bala'id dunya wal akhirah khassah min bala'i hadzal zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Oke, siswa-siswi kelas 6, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Akan saya munculkan ya pelajarannya. Ya. Makanan halal dan haram. Kenapa sih kok kita harus belajar makanan halal dan haram? Kita tengok slide selanjutnya ini. Nah, ini ada gambar apa? Ya, ini adalah gambar animasi dari cerita Nabi Adam. Kenapa kok contohnya Nabi Adam? Ya, karena Nabi Adam alaihissalam itu menurut cerita dikeluarkan dari surga itu karena memakan makanan yang dilarang oleh Allah. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari cerita Nabi Adam alaihissalam ini, bahwasannya Nabi Adam saja yang derajatnya seorang nabi dan rasul, gara-gara makan makanan yang dilarang akhirnya diturunkan ke dunia. Apalagi kita, bagaimana kita seorang hamba ketika memakan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana nasib kita nanti? Ya, pastinya kalau kita melanggar peraturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas kita semua akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut pada pembahasan selanjutnya. Part 1 ialah makanan yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi. Maksudnya ini pengertian dari makanan halal. Berarti kalau makanan haram apa? Ya kebalikannya. Apa? Makanan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita konsumsi. Itu namanya makanan haram. Oke, kita bahas part 1 dulu tentang makanan halal. Bagaimana untuk mengetahui makanan itu halal? Bagaimana caranya? Di sini diterangkan ada 3 macam yang harus kita ketahui agar kita tahu makanan itu halal atau haram. Yang pertama, halal itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, 1, halal li dzatihi, atau halal karena zatnya itu sendiri, atau halal pada keadaan makanan itu sendiri. Yang kedua, halal dari cara memperolehnya. Yang ketiga adalah halal dari cara mengolahnya. Bagaimana maksudnya? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang menjadi dalilnya ialah
atau menjadi dasar hukum adalah surat Al-Baqarah ayat 168. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah kamu semua dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Wala tattabi'u, dan jangan kamu mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu ialah musuh yang nyata bagi kita semua. Itu yang menjadi dalilnya. Lalu kita bahas satu persatu. Halal li dzatihi atau halal li karena zatnya itu sendiri. Contoh halal li dzatihi ialah makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Iya, nasi. Nasi berasal dari beras. Beras berasal dari padi. Itu jelas halal atau makanan yang layak dikonsumsi. Yang kedua, misalnya binatang ternak. Itu sudah jelas ya, binatang ternak kalian pastinya sudah tahu binatang ternak itu apa saja, tidak perlu dijelaskan secara mendetail. Yang ketiga ialah contohnya binatang laut. Ini semua adalah makanan yang halal. Jadi keadaan pada dasarnya ya, pada dasarnya semua contoh yang ada di layar kalian semua ini ialah makanan halal, sudah halal. Pada hukum awalnya ini adalah makanan halal. Yang kedua, halal dari cara memperolehnya. Jadi halal dari cara memperolehnya. Kita bisa menghukumi makanan itu halal atau haram juga bisa dilihat dari cara memperolehnya. Kalau dari cara memperolehnya itu tidak benar, misalnya dengan cara mencuri, maka makanan itu menjadi makanan haram. Makanya untuk mendapatkan makanan halal, kita juga harus dengan cara yang halal. Bagaimana? Dari cara bekerja dan lain sebagainya. Tidak diperoleh dari harta riba. Riba itu apa? Tidak diperoleh dari harta benda hasil riba. Riba itu melipat gandakan uang, entah itu dari pinjaman atau keuntungan lainnya. Yang ketiga ini adalah halal dari cara memperolehnya karena memang kita diberi. Ya sudah selayaknya ya, kalau kita masih kelas 6 atau masih tingkat MI atau masih karena kita masih belum bekerja, sudah selayaknya kita itu diberi. Jadi makanan yang diberi oleh orang lain itu adalah makanan yang halal. Berbeda ketika kita mencuri. Lanjutkan. Yang ketiga ialah halal dari cara mengolahnya. Yang pertama halal karena zatnya, yang kedua halal dari cara memperolehnya, yang ketiga juga halal dari cara mengolahnya. Bagaimana cara mengolah itu agar makanan bisa menjadi halal? Yang pertama, misalnya kalian mau menyembelih binatang, ya harus disembelih dengan mengucapkan asma Allah. Ini sudah umum di masyarakat sekitar kita. Kalau kita mau menyembelih binatang, ya harus mengucapkan asma Allah. Kalau tidak mengucapkan asma Allah, maka binatang itu tidak halal. Karena apa? Sama saja dengan bangkai. Yang kedua ialah cara mengolahnya. Jadi termasuk bahan-bahan memasak itu juga harus halal. Jangan sampai kita menggunakan bahan-bahan masak dari hal-hal yang terbuat dari barang haram. Misalnya minyak itu juga harus dari barang yang halal. Tidak boleh kok kita menggunakan minyak babi dan lain sebagainya ya.
dimasak dengan bumbu-bumbunya juga harus halal. Nah, sebelum masuk pada hikmah dari makan makanan halal, ya, kenapa kok tadi di Al-Quran disebutkan halalan thayyiba, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah kamu semua dari apa yang ada di bumi dengan yang dalam keadaan halal dan baik. Jadi halal dan baik, keadaan halal dan baik ini tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Makanan yang halal itu terkadang belum tentu baik. Makanan baik pun juga belum tentu halal. Kok bisa? Oke, kita bahas satu persatu. Makanan halal tapi belum tentu baik. Itu contohnya apa? Misalnya kalian punya buah apel. Hasil dari pemberian kakek kalian. Itu jelas halal. Tapi kalian lupa, tidak langsung dimakan. Akhirnya setelah 2 hari berlalu, apel itu busuk. Keadaan busuk. Jadi keadaannya tidak baik. Maka itu disebut halal tapi tidak baik. Sebenarnya itu halal karena pemberian dari kakek. Namun keadaannya tidak baik. Itu tidak boleh dimakan. Karena apa? Bisa membahayakan kesehatan diri sendiri. Terus contoh yang kedua, makanan yang baik tapi tidak halal. Bagaimana? Kalian misalnya di sekitar tetangga kalian ada pohon mangga. Itu sebenarnya makanannya baik, keadaannya baik, tidak dimakan ulat atau tidak busuk. Tetapi kalian cara memperolehnya itu dari mencuri. Itu sebenarnya makanan baik tapi menjadi tidak halal untuk kita konsumsi. Sudah paham ya? Tadi penjelasan dari halalan thayyibah. Lalu hikmah kita memakan makanan yang halal ini apa? 1, mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani. Jelas ini. Kalau kita makan makanan yang halal, maka kita akan mendapatkan kesehatan. 2, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi harus kita usahakan, jangan sampai makan aja kita mencuri. 3, dijauhkan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. 4, menumbuhkan perbuatan yang baik. Dan 5, yang terakhir, mudah menerima kebenaran. Jadi tubuh yang senantiasa makan makanan halal ini akan lebih mudah menerima kebenaran daripada tubuh yang dimasuki dengan makanan haram. Sudah jelas semua ya ini. Selanjutnya part 2 kita akan membahas tentang makanan haram. Nah, sudah tampil di layar YouTube kalian semua. Ada 3 contoh ini. Yang pertama ada makanan babi, kedua saren atau dideh, yaitu darah ya, darah yang digoreng. Yang ketiga suike. Suike itu apa? Suike itu makanan yang berasal dari katak. Ini yang menjadi dalilnya atau menjadi dasar hukumnya ialah wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dihalalkan bagi mereka yang baik-baik dan diharamkan atas mereka yang buruk atau menjijikkan. Apa saja makanan haram itu? Makanan haram ialah ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama haram lidzatihi. Contohnya adalah tadi makanan yang berasal dari babi, anjing dan darah. Ini dibagi menjadi 2 ya. Untuk haram lidzatihi contohnya dari hewani dan dari nabati. Yang dari hewani dari babi, anjing, darah. Dari nabati kecubung, ganja, daun beracun. Lalu yang 2 haram li ghairihi atau sababi. Ini adalah hukum asalnya halal berubah jadi haram karena ada sebab. Sebabnya apa? Ya bisa berasal karena makanan ini berasal dari sesuatu yang dicuri atau cara memperolehnya tidak halal. Maka hukum makanan yang tadinya halal karena proses
karena proses mendapatkannya itu tidak melalui cara yang benar, maka makanan yang halal tersebut menjadi haram. Bisa dibaca sendiri ya. Lalu apa yang akan terjadi jika kita itu makan makanan yang haram? Ini yang pertama, merusak kesehatan dan akal pikiran. Jelas sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti dibalik itu semua ada hikmahnya. Termasuk kita dilarang makan daging babi. Karena apa? Di dalam daging babi itu terdapat banyak penyakit. Ini yang menjadikan apa? Merusak kesehatan kita. B, yang kedua poin B, doanya terhalang untuk dikabulkan. Apa itu ya? Ini yang menjadi permasalahan kita. Jadi jangan sampai kita makan makanan yang haram. Karena kalau kita makan makanan yang haram, maka doa kita kepada Allah itu akan sulit untuk dikabulkan. Padahal kita semua itu pasti butuh Allah. Kalau butuh Allah pastinya kita selalu berdoa. Maka dari itu diusahakan untuk makan makanan yang halal. Yang C, sulit menerima hidayah. Jelas hatinya akan keras karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan haram. Yang D, menumbuhkan watak buruk karena saking terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan buruk, maka menumbuhkan juga watak yang buruk. Makanya ketika ada anak yang mungkin bandel itu karena salah satu asbabnya mungkin terlalu banyak mengkonsumsi makanan haram. Yang E, menyebabkan keturunannya rusak. Jadi ketika kalian nanti sudah menikah ya, kalau kalian sering mengkonsumsi makanan yang haram, itu akan merusak anak-anak kalian. Karena apa? Anak-anak kalian itu adalah bagian dari darah kalian. Kalau darah kita itu tercampur dengan makanan yang haram, maka darah yang mengalir di anak kita itu nanti juga akan tercampur dengan hal-hal yang haram juga. Untuk itu bisa menyebabkan keturunan itu rusak. Rusak itu contohnya bagaimana? Mungkin anaknya itu keras kepala, sulit untuk dinasehati, berani kepada orang tua. Jadi mulai saat ini harus kita biasakan, harus kita upayakan untuk senantiasa makan dengan makanan yang halal. Terakhir kita pelajari bagaimana cara menjauhi makanan haram. Yang pertama, tanamkan kuat-kuat sikap benci, tidak suka dan jijik pada makanan haram. Jadi kalian harus menanamkan dalam hati kalian semua untuk benci terhadap makanan yang haram dan tidak suka. Dan kalian harus merasa jijik ketika melihat makanan-makanan yang haram. Ini cara untuk menjauhi makanan haram masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, perkuat keyakinan bahwa makanan haram bisa memperburuk untuk tubuh, membahayakan jiwa dan merusak amal ibadah kita. Kita harus tahu ya ini. Dan yang terakhir ini yang paling penting adalah jauhi pergaulan yang mengarah pada makanan haram. Pergaulan juga bisa mengarah ke makanan yang haram loh ya. Jadi kalau kita itu bergaul dengan anak-anak yang tidak baik, misalnya anak-anak yang suka minum minuman keras, lalu tidak terasa lama-lama kita itu juga akan mengikuti kalau iman kita tidak kuat. Makanya dalam hal bergaul, berteman, mencari teman, kalian juga harus hati-hati. Carilah teman yang baik agar apa? Agar kita semua nanti bisa mengarah ke hal yang lebih baik. Ya, mungkin itu tadi materi fikih yang bisa saya sampaikan. Untuk materi fikih ini saya tidak memberi tugas, cukup kalian menyimak video yang telah saya buat ini, kalian pahami, kalian perhatikan, dan kalian ambil hal-hal yang sekiranya itu manfaat kepada kalian. Jadi tidak ada penugasan untuk menulis atau merangkum atau menjawab soal-soal, tidak, cukup mendengarkan ini saja. Lalu untuk absen kalian bisa berkomentar di kolom komentar YouTube kalian ya, bisa absen di kolom komentar dengan menyebutkan nama lengkap misalnya seperti itu, atau dengan cara kalian men-screenshot
YouTube kalian pada saat kalian menonton video ini, lalu dikirimkan ke WA saya. Sudah jelas ya untuk siswa-siswi kelas 6. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat kepada kalian semua dan kepada saya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.